Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan membahas soal-soal pada penilaian tengah semester kemarin untuk kelas 10. Tetapi di sini saya hanya membahas dari nomor 12 sampai 25 saja. Dikarenakan sesuai dengan materi yang saya ajarkan di pertemuan sebelum PTS kemarin. Oke? Ya. Langsung aja kita mulai di nomor 12 ya. Oke, di sini ada soal nilai dari 120 derajat adalah, nah kalau misalnya ketemu soal kayak gini kan nggak diberitahu ya, sinnya berapa, cosnya berapa, tannya berapa, itu nggak dikasih tahu. Nah, kalau ketemu soal kayak gini tuh kita lihat dulu nih optionnya apa aja, A, B, C, D, E-nya tuh apa aja. Di sini kan optionnya yang A itu 1/5 pi radian gitu. Terus seterusnya B, C, D, E-nya juga kayak gitu kan ada pi radian gitu. Nah, kalau dalam trigonometri, pi itu adalah 180 derajat. Nih ya. Beda dengan sebuah lingkaran. Kalau sebuah lingkaran itu kan pi-nya ada 3,14 atau 22/7 kadang kan gitu. Tergantung dengan soal yang ditanyakan. Nah, jadi kita fokus ya ke trigonometri. Jika ditanyakan ada sebuah pi-nya nih, pi itu adalah 180 derajat ya. Ingat ya. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya kayak nilai dari 120 derajat itu yang sama tuh berapa sih gitu. Dan soal kan ini maksudnya kayak gitu ditanyanya. Nah, ini kita tinggal hitung aja gitu satu-satu gitu. Kalau saya sih nyobanya kayak gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang cara cepat gitu boleh. Asal jawabannya sama, jangan cara cepat tapi jawabannya beda gitu. Jadi agak menjebak ya. Oke, nomor. Yang A kita coba 1/5, pi-nya kita substitusiin jadi 180 derajat. Jadi 180 derajat dibagi 5. Hasilnya 36 radian. Nah, 36 radian ini kan tidak sama dengan 120 derajat kan? Jadinya beda gitu. Nah, berarti yang A ini salah. Terus lanjut yang B, 1/3 pi radian. Radiannya pi-nya kita masukin 180 derajat. 180 derajat dibagi 3 hasilnya 60 radian. Nah, nggak sama juga kan kayak 120 derajat, berarti salah juga. Terus yang C, 2/5 pi radian. Pi-nya kita masukin 180 derajat. 180 dikali 2 dibagi 5, hasilnya 72 radian. Beda lagi kan, berarti salah. Terus yang D, 3/5 pi radian. Nah, pi-nya kita masukin juga 180 derajat. Jadinya 180 dikali 3 dibagi 5, hasilnya 108 radian. Salah juga kan? Nah, sama dengan yang E, 2/3 pi radian. Pi-nya kita masukin 180 derajat. 180 dikali 2 dibagi 3, hasilnya 120 radian. Nah, berarti kan ini aja kan yang sama yang E. 120 radian sama dengan 120 derajat. Jadinya jawabannya adalah yang E. Gitu. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya itu nomor 13. Nah, nomor 13 soalnya adalah jika kosek alfa sama dengan 3 dan alfa terletak di kuadran 1, nilai cos alfa berapa gitu kan? Di sini diketahuinya kosek alfa adalah 3. Nah, kosek ini kan rumusnya itu mi D kan, sisi miring dibagi sisi depan. Karena kosek ini itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu kan sisi depan dibagi sisi miring kan. Nah, kebalikannya. Jadi sisi miring dibagi sisi depan. Di sini di dalam soalnya kosek alfanya itu sama dengan 3. 3 kan. Nah, 3 itu kan sama dengan 3/1. Jadi kita dapat nih kalau sisi miringnya itu adalah 3 dan sisi depan itu adalah 1 gitu. Jadi kita udah dapat sisi miring dan sisi depan kan. Terus lanjut kita cari cos karena di soal ditanyanya nilai cos alfa adalah berapa. Cos alfa sama dengan rumusnya apa? Kalau cos itu kan sisi samping dibagi sisi miring kan. Karena di sini kita ketahuinya sisi miring doang, jadinya sisi sampingnya ini kita umpamain dulu x ya. X kita cari pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagorasnya itu akar dari 3 kuadrat. 3 kan itu sisi miring. Satunya ini sisi depan kan.
3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Kenapa dikurang? Karena kita cari sisi samping. Kalau misalnya kita cari sisi depan, dikurang juga. Kalau kita cari sisi miring, baru ditambah. Oke? Ya, 3 kuadrat sama dengan 9. 1 kuadrat sama dengan 1. 9 dikurang 1. Hasilnya 8. Akar dari 8 itu kan koma kan. Jadinya kita pecah dulu nih. Jadinya akar 4 dikali 2. Akar 4, 2. Jadinya 2 akar 2. Kita ketemu kan sisi sampingnya itu adalah 2 akar 2. Nah, tinggal kita substitusiin atau kita masukin. Jadinya si X-nya itu 2 akar 2. Karena kan kita X ini kan si sampingnya. Jadi samping per miring. Sampingnya 2 akar 2 dibagi 3. Karena 3 akar sisi miringnya itu kan. Jadi 2 akar 2 per 3. Jadi 2 per 3 akar 2. Sama aja ya. Oke, karena kita lihat di optionnya kan, adanya apa disediainnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 14. Oke, di nomor 14 ini ada soal nilai cos kuadrat 45 derajat ditambah 2 cos 60 derajat ditambah sin kuadrat 45 derajat. Di sini kita cari dulu nih satu-satu gitu. Cos kuadrat 45 derajatnya berapa, terus 2 cos 60 derajatnya berapa, terus sin kuadrat 45 derajatnya berapa. Kalau udah ketemu satu-satu, baru kita hitung gitu. Kita cari dulu ya cos kuadrat 45 derajat berapa. Kalau caranya gini, jadi cos 45 derajat itu berapa? Itu sudut istimewa. Kalau cos 45 derajat itu kan setengah akar 2. Tinggal kita kuadratin kan. Jadinya kita setengah akar 2 dikali setengah akar 2. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4, ya kan? Akar 4, 2. Jadinya 2 dikali 1 per 4. 1 per 4 dikali 2 hasilnya 2 per 4. Kita sederhanakan jadi 1 per 2. Jadi ketemu nih cos kuadrat 45 derajat adalah 1 per 2. Oke, lanjut kita ke yang 2 cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Setengah kan? Setengah dikali 2 jadinya 2 per 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadinya cos 60 derajat adalah 1 gitu. Lanjut kita ke sin kuadrat 45 derajat. Sin 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Hampir sama ya kayak yang cos 45 derajat ya. Ini setengah akar 2 dikuadratkan, hasilnya sama perhitungannya kayak si cos 45 derajat ini kan. Nah, tinggal kita hitung setengah akar 2 dikali setengah akar 2, 1 dikali 1, 1. 2 dikali 2, 4. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Samakan kayak tadi, akar 4 adalah 2. Jadinya 1 per 4 dikali 2, hasilnya 2 per 4. 2 per 4 kita sederhanakan jadinya 1 per 2. Jadinya kita ketemu nih, udah ketemu kan? Terus kita hitung. Cos kuadrat 45 derajat tadi berapa? Setengah. Terus 2 cos 60 berapa? 1. Terus sin kuadrat 45 derajat berapa? Setengah. Jadi setengah ditambah 1 ditambah setengah hasilnya 2. Optionnya yang D gitu. Kalau misalnya kalian kurang paham boleh chat saya aja ya gitu. Kalian SS aja nih gimana bagian mana yang nggak pahamnya. Jadi kita bisa sambil belajar lagi gitu. Atau mungkin saya jawabannya ada yang salah, kalian boleh koreksi gitu dengan personal chat gitu. Jangan di grup karena ngeri ketiban. Ya. Lanjut ya nomor 15. Sini ada soal sebuah tangga dengan panjang 3 meter bersandar pada sebuah pohon. Jika tangga itu membentuk 60 derajat dengan tanah, jarak kaki tangga pada tanah hingga pohon tersebut adalah. Oke, kita coba ilustrasiin dulu nih gambar biar jelas gitu, nggak ngambang gitu. Oke, di sini kan ada sebuah pohon ya tadi katanya, gitu. Pohon. Terus ada tangga yang disandarkan di pohon dengan panjang 3 meter kan katanya, yang membentuk sudut 60 derajat. Terus yang ditanya jarak kaki tangga pada tanah hingga pohon tersebut berapa gitu kan. Di sini nih, ini kaki
kaki pohon dan kaki tangga. Maka di sini kita permisalkan aja X gitu. Karena di sini sudutnya di sini nih ya. Karena sudutnya di sini. Jadi kita pakai rumus cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu kan sisi samping per sisi miring. Miringnya kita udah tahu nih 3 meter, tinggal kita cari sisi sampingnya X ya. Jadi cos 60 derajat itu adalah setengah. Kita lihat di sudut istimewa. Terus samping per miring, sampingnya masih X ya karena belum diketahui. Terus sisi miringnya adalah 3, tadi kan 3 meter. Terus X-nya kita turunin. Setengah dikali 3 adalah 3/2. X sama dengan 3/2. 3 dibagi 2, 1,5. Jadi jawabannya adalah 1,5. Yaitu yang E gitu. Oke. Lanjut kita ke nomor 16. Dari suatu tempat yang berada di tanah, titik ujung menara terlihat dengan sudut elevasi. Sudut elevasi ini sudut kayak permisalan gitu. Sudut elevasi sebesar 53 derajat dari seorang pengamat dalam kurung sin 53 derajat sama dengan 0,8 jika jarak menara dari titik pengamat adalah 60 meter dan tinggi pengamat tersebut 1,8 meter, tinggi menara adalah, di sini ditanyanya adalah tinggi menara kan? Oke, kita tanyanya tinggi menara. Oke, di sini karena di dalam soal diketahuinya itu sin 53 derajat adalah 0,8. Ini adalah sebuah informasi yang penting, makanya kita harus catat nih, ya kan? Ini saya catat nih jadinya. Nah, sin 53, sin itu apa rumusnya? Sisi depan dibagi sisi miring kan? Jadinya depan per miring sama dengan 0,8 ini masih desimal ya. Kita jadikan sebuah pecahan. Nah, pecahan dari 0,8 berapa? 8/10 kan? Terus 8/10 ini kita sederhanakan jadi 4/5. Kenapa 4/5? Sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Jadinya ketemu sin 53 derajat adalah 4/5. Yang dimana 4-nya ini adalah sisi depan. Yang 5-nya ini adalah sisi miring. Ya. Tulisannya jelek ya, mohon maaf. Oke. Kita udah ketemu ya. Ya, kita scroll dulu nih ke bawah. Nah, terus kita cari tan 53 derajat. Kenapa tan? Ini kita permisalin dulu nih gambarnya. Ini itu adalah menara. Aduh, berantakan lagi. Itu menara ya. Ini sudut elevasi. Ini sudut yang dibentuk dengan sudut elevasi. Garis elevasinya ini nih. 53 derajat. Di sini jarak antara menara dan titik pengamatnya itu 6. Titik pengamatnya itu adalah 60 meter ya kan. Oke. 10 meter. Terus tinggal kita hitung nih, karena yang ditanyanya si X kan, X ini ada di depan sudut, berarti kita pakai rumus tan 53 derajat. Tan 53 derajat itu kan rumusnya depan dibagi samping. Depannya tadi kita udah dapat ya, depannya itu adalah 4 nih, 4. Terus sampingnya belum diketahui, makanya kita harus cari. Carinya dengan rumus Pythagoras. Jadinya 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Kenapa dikurang? Kenapa nggak ditambah? Karena kita cari sisi samping. Kalau sisi samping itu dikurang. Yang ditambah itu adalah sisi miring. Nah, sisi depan juga dikurang gitu. 5 kuadrat berapa? 25 kan. 4 kuadrat 16. 25 dikurang 16 akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi kita ketemu sisi sampingnya itu adalah 3 gitu. Jadi kita dapat sisi depannya 4, sisi sampingnya 3. Terus kita hitung lagi tan 53 derajat sama dengan X per 60. Karena ini kan udah belum nemu ya. X-nya itu berapa gitu. Tinggal kita hitung.
Kita hitung nih. Tan 53 derajat, berapa tadi? 40, berapa tuh? 44/3 ya. 4/3 sama dengan X per 60. X-nya kita turunin, karena 60 ini pindah ruas ke sini nih, pindah ruas ke sini, jadi ganti dari bagi ke kali. Jadi 60 dikali 4/3. Sama dengan 240/3. Sama dengan X nih. 240 dibagi 3 berapa? 80 kan. Jadinya X-nya adalah 80. Nah, belum ketemu nih jawabannya kan, belum berhenti di 80 doang. Terus karena di dalam soalnya kita dikasih tahu si tinggi pengamat tersebut adalah 1,8 meter. Jadi kita tambah deh, ya kan? 80 ditambah 1,8 meter. Hasilnya adalah 81,8 meter. Jadi jawabannya yang A. Oke. Ya. Lanjut ke nomor 17. Nah, karena mungkin durasinya udah kepanjangan ya. Jadi kita lanjut aja nomor 17-nya di video berikutnya. Semoga paham. Kalau kurang paham boleh tanya di WhatsApp. Oke? Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.